Tepat di tanggal 6 November, ternyata Polda Metro sudah melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap 6 laporan dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan juga dugaan apa ayo? Dugaan penyebaran berita bohong. Ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, siapa tersangkanya? Kita tunggu aja nanti ya. Jadi buat yang kemarin ngebully saya, ngebully yang lainnya, karena apaan sih belain Jokowi? Iyalah saya belain Pak Jokowi. Polda Metro Jaya telah melakukan proses gelar perkara untuk menentukan siapa-siapa yang akan jadi tersangka di kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ada titik terang. Beberapa menit yang lalu saya sudah mendapat konfirmasi dari teman-teman keagama yang menjadi saksi ahli di Polda Metro Jaya bahwa besok hari Jumat tanggal 7 November 2025 akan diumumkan siapa saja yang menjadi tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Dewa Panci. Yang kabar terbarunya ya, datang dari Polda Metro Jaya. Dan setelah gelar perkara kemarin ya, kita ketahui bersama tanggal 6 November kemarin dan hari ini 7 November si Dewa Panci akhirnya mendapatkan berkah ya, seperti ya banyak orang yang mengatakan ini kan hari Jumat ya, Jumat berkah. Bukannya dapat nasi, aduh. Akhirnya si Dewa Panci ya kan. Ya, intinya doa netizen seluruh Indonesia terkabul teman-teman ya. Si Dewa Panci akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama 7 orang lainnya. Aduh, Jumat berkah bukannya dapat nasi bungkus, malah dapat status baru. Makanya jangan banyak bacot Panci jangan asal jeplak. Isinya fitnah semua bacotanmu itu. Ujung-ujungnya kau akan mendekam di balik jeruji besi lagi untuk kedua kalinya. Kayaknya orang besar yang selama ini disebut-sebut Jokowi ya, melindungi si Panci dan kawan-kawan sekarang sudah mencret. Setelah salah senggol ya kan, Bandara Kertajati itu. Kemudian setelah Prabowo pasang badan mendukung pembangunan WUS sampai Banyuwangi, itu udah mencret tuh orang besar dan putra mahkota yang selama ini disebut-sebut banyak pihak sebagai dalang ya di balik Dewa Panci dan kawan-kawan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tepat di tanggal 6 November, ternyata Polda Metro sudah melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap 6 laporan dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan juga dugaan apa ayo? Dugaan penyebaran berita bohong. Ini yang kita tunggu-tunggu. Sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Dan konon kabarnya setelah gelar perkara ini akan ada penetapan tersangka. Apakah besok menjadi Jumat keramat bagi teroris? Apakah minggu ini akan menjadi minggu kelam bagi mereka, teman-teman? Iya, ini adalah pernyataan ya seorang netizen, Bung Khairul Umam ya. Kemungkinan besar ini dibuat hari kemarin ya, setelah Polda Metro Jaya itu melakukan gelar perkara gitu ya. Dia mungkin ya mungkin terkejut ketika hari ini ternyata ya kan, aduh si Panji dapat gelar baru bro, tersangka, dan sebentar lagi pasti akan mendapatkan rompi oranye dari Polda Metro Jaya. Lanjut. Halo guys, informasi update terbaru pada hari ini, Kamis 6 November 2025, Polda Metro Jaya telah melakukan proses gelar perkara untuk menentukan siapa-siapa yang akan jadi tersangka di kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Apa yang kita tunggu-tunggu akhirnya terwujud, dan nampaknya yang namanya Jumat keramat akan benar-benar terjadi, dan kemungkinan sudah ada yang tidak nyenyak tidur malam ini. Udah bang, tanggal 7 hari ini ya kan, Jumat berkah, udah ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa netizen seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke akhirnya terkabul setelah menunggu waktu yang tidak sebentar ya. Iyalah, nggak masalah walaupun agak lama tapi ujung-ujungnya tersangka pula. Kok lama kali? Ya menunggu orang besar di belakang si maling Panji ini sengklek dulu, mencret dulu, baru ditetapkan sebagai tersangka. Lanjut. Kalau bagi saya, secara pribadi dan kebetulan juga relawan Jokowi, sejak 2014, siapapun itu, kalau dia sudah melanggar norma-norma, terutama norma dalam kehidupan, dan itu juga sudah mengarah ke pelanggaran hukum, ya sebaiknya ditindak secara hukum dengan cara dilaporkan, disidangkan, dijatuhkan hukuman, dan jalani hukumannya di penjara. Itu aja. Tapi kan sekarang ini karena tidak ada tindakan-tindakan kelanjutannya, merasa orang-orang ini adalah kebal hukum. Pandangan Ibu gimana? Di dunia ini tidak ada yang kebal hukum, tinggal menunggu waktunya saja. Ya, setiap segala sesuatu itu pasti ada waktunya, itu aja. Ya, just wait and see. Ya, itu adalah harapan netizen yang menurut saya ini doa makbulin, ya kan? Ini sepertinya disampaikan baru kemarin. Dan langsung dalam hitungan jam dikabulkan oleh Tuhan. Si Panji langsung ditetapkan sebagai tersangka bersama 7 tersangka lainnya ya. Total ada 8 ya. Mantap. Tidak ada yang kebal hukum ya, iyalah. Apalagi orang macam kayak si Panji dan kawan-kawan itu bacotnya. Aduh, racun kali itu ya. Kalau nggak diproses, kalau nggak ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini? Sangat tercoreng sekali, ya kan? Iyalah. Lanjut. Hai, selamat malam Jokowi lovers. I have a good news today. Terkait berita yang sangat viral beberapa tahun ini, terkait dugaan ijazah palsu Bapak mantan presiden kita tercinta, Bapak Joko Widodo.
Laporan yang sudah diproses di Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. A1-nya segera akan dilakukan gelar perkara. Artinya, proses penyelidikan dinyatakan sudah selesai dan naik ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, penyidikan pun sudah selesai. Artinya, sebentar lagi akan dilakukan gelar tersangka. Nah, siapa tersangkanya? Kita tunggu aja nanti ya. Jadi buat yang kemarin ngebully saya, ngebully yang lainnya karena ngapain sih belain Jokowi? Ya iyalah, saya belain Pak Jokowi. Lain kali kalau ini pelajaran untuk kita semua masuk. Kita itu kalau bicara, apalagi di sosial media, apalagi yang bisa diakses oleh orang banyak, usahakan berbicara berdasarkan fakta dan data. Jangan sampai nanti kemakan sendiri nih gara-gara hanya keceplosan nih. Karena apa sih, latah ikut-ikutan orang gitu. Faktanya kan sudah disampaikan bahwa dari pihak kampus saya sudah menyatakan bahwa ijazahnya adalah asli. Masih aja, entah setelah ini jilid kedua, ketiga, keempat, apalagi. Ayolah, bijaklah dalam bersosial media. Ayolah fokus memperbaiki ekonomi kita sendiri. Nanti kalau dibilang SDM rendah, marah. Tapi kita nggak pernah berusaha untuk bagaimana ya supaya orang lain tidak menilai bahwa SDM kita itu rendah. Gitu loh. Jangan menelan mentah-mentah apa yang ada di sosial media adalah benar adanya. Cek, recheck, double check. Gitu ya. Oke, so mari kita tunggu bersama. Gebrakan apa di minggu ini? Aku harap sih di minggu ini ya. Ya minggu depan pun gak apa-apa. Tapi kalau gelarnya dilakukan dan sudah bisa diumumkan this week, akan lebih bagus gitu kan. Supaya apa? Membuka mata masyarakat bahwa apa yang sudah disampaikan sama beliau itu benar adanya. Apa yang sudah disampaikan oleh pihak kampus itu adalah benar adanya. Ya, gitu aja. Kalau mau bully saya lagi gak apa-apa kok. Udah biasa saya dibully, gak masalah. Nah ini emang dibayar berapa sih gini? Enggak, saya gak dibayar. Saya tim sesnya. Apa masalah? Okay. See you guys, I love you, bye. Dibayar juga nggak apa-apa mbak ya kan. Yang penting dibayar untuk melakukan kebaikan kan, seperti itu. Yang parah itu adalah ketika dibayar untuk melakukan keburukan, mencaci, memaki, memfitnah. Orang yang tidak pernah melakukan sesuatu kita caci, kita maki, bahkan kita fitnah. Nah itulah yang sangat tidak etis begitu ya. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, kemudian ada orang yang mungkin memberikan simpati gitu ya, kemudian memberikan sedikit rezekinya ya sebagai honor, nggak masalah lah, semua orang juga bekerja kan. Aduh, intinya adalah kabar A1-nya benar-benar A1 ya, karena si Panji telah ditetapkan sebagai tersangka. Aduh, siap-siap aja si Panji ya mendapatkan MBG gratis. Aduh, lanjut. Ada titik terang. Beberapa menit yang lalu saya sudah mendapat konfirmasi dari
teman-teman keagama yang menjadi saksi ahli di Polda Metro Jaya bahwa besok hari Jumat tanggal 7 November 2025 akan diumumkan siapa saja yang menjadi tersangka. Info ini merupakan tindak lanjut dari beberapa jam yang lalu ada pemberitaan dari sebuah media yaitu Detik News yang mengabarkan bahwa di Polda Metro Jaya sudah dilakukan gelar perkara. Gelar perkara tersebut merupakan hasil dari asesmen dari pihak eksternal. Demikian dari berita dari Polda Metro Jaya yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Gelar perkara tersebut juga mendapat pengawasan dari internal Polda Metro Jaya dan mungkin juga dari Mabes Polri. Jadi ini sudah fix ya bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan gelar perkara dan tidak ada aral melintang lagi besok akan diumumkan siapa saja yang akan menjadi tersangka. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi seluruh warga negara Indonesia. Apalagi kami yang terutama kami yang di Kagama, keluarga alumni Gajah Mada yang selama berbulan-bulan ini kami berusaha sekuat tenaga untuk mendukung dari alma mater kami, mendukung dari institusi Fakultas Kehutanan dan para alumninya yang menyatakan bahwa Jokowi benar-benar sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan masuk 1980 dan lulus pada November 1985 diwisuda dan dapat ijazah yang asli. Ini selama berbulan-bulan kami benar-benar fight di seluruh platform media, baik media yang mainstream maupun media sosial. Akhirnya kita menemukan titik terang dan ini menjadi sebuah kelegaan. Nanti tinggal kita kawal bagaimana proses hukum selanjutnya, terutama di persidangan, apakah berjalan sebagaimana mestinya ataukah ada upaya-upaya yang tidak kita harapkan seperti itu. Misalkan ini juga akan kita kawal apakah setelah penetapan tersangka mereka akan mengajukan pra peradilan seperti yang sudah ditengarai oleh berbagai pihak bahwa kemungkinan besar mereka akan mengajukan pra peradilan. Untuk itu kita berharap bahwa Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik bukti-bukti, saksi-saksi dan juga pasal-pasal yang dituduhkan tidak mungkin terbantahkan lagi. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua bangsa Indonesia agar segala permasalahan yang menyangkut tuduhan ijazah palsu selesai, cepat segera selesai dan kita sebagai anak bangsa kembali menjadi satu kesatuan lagi, tidak terfragmentasi, terpolarisasi gara-gara adanya tuduhan ijazah palsu menyangkut mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo yang sangat menguras energi kita, yang memecah belah anak bangsa sedemikian lama. Mudah-mudahan ini akan segera terhentikan dengan besok adanya penetapan siapa saja yang menjadi tersangka, kemudian dilanjut dengan proses-proses hukum selanjutnya. Dan semoga pihak yang salah akan mendapatkan hukuman yang setimpal, pihak yang tidak bersalah akan mendapatkan kehormatannya kembali. Ini yang kita harapkan. Kita tidak... Ya, kita memang menginginkan ya dengan penetapan tersangka ya atas si Dewa Panci dan kawan-kawan ini sekaligus ya secara tidak langsung ini mengembalikan lagi kehormatan Pak Jokowi ya dan keluarganya termasuk juga Gibran, bahwa karena selama ini mereka telah dituduh difitnah menggunakan ijazah palsu kan seperti itu, seolah-olah tidak pernah kuliah padahal udah jelas-jelas semua bukti menunjukkan Pak Jokowi ini kuliah, tapi tetap aja ngotot gitu ya. Dan ya memang ini angin segar bagi para ternak Mulyono. Katanya besok gelar perkara sekaligus penetapan tersangka. Woi, ya. Si maling panci CS gak bisa diatur katanya. Alhamdulillah ya, saya yakin ini rakyat Indonesia banyak yang menggelar syukuran ya, menggelar potong kambing dan lain sebagainya, bikin tumpeng. Akhirnya Panci mendekam di balik jeruji besi. Lanjut. Dan Dirbikum dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing.
Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Ya, barusan adalah pernyataan resmi teman-teman ya yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya melalui siapa tadi namanya, Asep Edi kalau tidak salah ya. Intinya ya sudah kita dengar bareng-bareng ya, si Dewa Panci dan kawan-kawan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ada 8 tersangka yang terbagi dalam 2 klaster, 5 orang dalam klaster pertama dan sisanya masuk dalam klaster kedua. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan nanti siapa tahu dalam persidangan akan mengundang gitu ya, akan mengundang tersangka-tersangka baru gitu. Jadi nggak hanya 8, bisa 12 atau mungkin bisa juga 24. Kita tunggu aja teman-teman ya. Yang jelas ini bukan kabar hoax, ini kabar tidak mengenakan bagi Semaling Panji. Mungkin Semaling Panji sekarang sedang nangis-nangis ya kan, kejang-kejang atau mungkin sampai stroke ya kan. Pesan netizen ya, warga rakyat Indonesia, mumpung masih belum dilakukan penahanan, banyak-banyakin kumpul dengan keluarga Panji ya. Tuh dengerin tuh, banyak-banyakin kumpul dengan keluarga. Karena kau akan meninggalkan mereka dalam waktu yang tidak sebentar ya. Bagaimana menurut kalian? Putusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.